Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Ansatsu Kizoku. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke, cerita berlanjut. Rugu dan Tarte pergi ke sebuah pantai kosong. Mereka berdua pun bertemu Maha di sana. Maha juga memberikan informasi tentang bisnisnya. Di perjalanan itu, Maha menemukan informasi harta suci dan memberikannya kepada Lug. Harta suci itu adalah tombak sihir Gae Bolk. Maha berusaha bernegosiasi untuk membeli tombak tersebut dari seseorang bernama Setanta Magnes. Rugu kemudian mendatangi rumah waifu idaman Dia Vicone. Rugu kemudian menanyakan kabarnya dan perang yang terjadi. Dia Vicone juga mengakui ada pertempuran di ibu kota. Selain itu, Rugu juga menjelaskan kalau di pasukan pemberontak ada yang memiliki harta suci. Kemudian Dia Vicone mengajak Lugu untuk jalan-jalan santuy di kota dan memintanya untuk mengajari cara menyemir rambut. Pertama, mereka berdua pergi ke sebuah restoran dengan hidangan yang enak. Kemudian Rugu dan Dia Vicone pergi ke sebuah tempat untuk mendapatkan hadiah boneka dengan cara memanah. Pada 20 tahun sebelumnya, Dewi Bondon membawa seorang guru olahraga untuk mendidik seorang pahlawan. Di sisi lain, Rugu dan Dia Vicone makan di sebuah restoran. Selain itu, dengan rayuan buayanya, makan bersama waifu idaman terasa jauh lebih enak. Setelah itu, mereka berdua berjalan di sisi kota dan menemui seorang bocah yang tersesat. Dengan kemampuan sihir angin, Dia Vicone berhasil menemukan lokasi orang tua dari bocah tersebut. Sorenya, Dia Vicone mengajak Rugu untuk mandi di sebuah kolam air panas. Secara eksklusif, tempat itu disewa oleh Dia Vicone hanya untuk mereka berdua saja. Saat berendam di air, mereka pun langsung beradu jigong. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Saat sedang rebahan, Tarte mengabarkan ada hal penting. Rugu bertemu ayahnya dan menyerahkan pekerjaan itu kepadanya dan menyuruhnya untuk membunuh Dia Vicone. Mengejutkan memang. Mendengar hal itu membuat Rugu terhenyak sejedak, dan ayahnya juga bilang boleh menolak pekerjaan tersebut. Selain itu, Rugu menanyakan jika ikut campur dengan kerajaan lain akan berbahaya. Ayahnya pun mengiyakan jawaban dari Rugu. Dan jika ketahuan ikut campur, bakal menjadi masalah internasional. Tetapi kelompok pemberontak tersebut mengincar Dia Vicone yang punya kekuatan sihir. Soal pembunuhan Dia Vicone, dijelaskan ayahnya adalah untuk kamuflase semata. Rugu pun menanyakan tujuan menerima pekerjaan tersebut. Ayahnya menjelaskan kalau tujuannya adalah untuk membalas budi Count Vicone. Selain itu, setelah berpikir panjang tentang pekerjaannya, Rugu pun menerima pekerjaan tersebut. Karena Rugu berhutang budi terhadap Dia Vicone yang telah mengajarinya sihir dan juga jatuh cinta kepadanya serta janji kepadanya kalau butuh bantuan, Rugu akan datang menemuinya. Sorenya, Tarte berusaha membantu Rugu untuk sampai ke tempat kota Vicone. Tarte menggunakan sihir angin dengan tujuan agar stamina Rugu ketika sampai di medan perang tidak drop. Mereka berdua pun lari ngibrit dengan kencangnya. Sampai akhirnya Tarte kelelahan dan terhempas, serta asuk-asukan saat di tengah perjalanan. Rugu pun meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi gelap yang poek itu, Dewi Bondon menemui jiwa yang sanggup untuk menghentikan pahlawan, yang rupanya adalah Rugu. Malam yang poek itu, Rugu tiba di tempat perang. Menyadari kekuatan perang yang tidak seimbang, Rugu pergi ke sisi bukit untuk membunuh pasukan pemberontak yang memiliki daya sihir. Tak sampai di situ, pasukan pemberontak pun menyadari ada yang melakukan tembakan HBD. Singkat waktu,
Rugu kemudian menggunakan batu foul untuk menyimpan kekuatan sihirnya. Dia pun lalu menembakkannya ke arah kumpulan para pasukan pemberontak. Setelah itu, Rugu pun mencari rute untuk menemui Dia Vicone tanpa ketahuan para bebenguk. Akhirnya, Rugu pun menemui Dia Vicone. Dewi Bondon itu akhirnya menemukan jiwa yang cocok untuk membunuh pahlawan. Seperti yang telah kita tahu, Dewi Bondon memilih Lugu. Rugu memeluk erat Dia Vicone serta menemui Dilmur Vicone, ayahnya Dia. Skenario pembunuhan Ngawadul pun dimulai. Rugu berencana akan membakar tempat tersebut dan Dia Vicone akan bunuh diri. Selain itu, Rugu pun menyuruh Dia untuk berteriak ketika jendela terbuka. Tetapi, tiba-tiba Rugu menyadari ada perasaan yang tidak mengenakan di kejauhan. Rupanya, Setanta melemparkan harta suci tepat ke arah jendela. Rugu pun berusaha menyelamatkan Dia Vicone dari serangan tersebut. Rugu pun mencoba menyerangnya dengan kekuatan rudal Nagasaki. Namun sayangnya Setanta masih kuat menahan serangan rudal tersebut. Kemudian Setanta menantangnya untuk berduel. Rugu pun menyetujui dan menerima permintaan duel. Di rumah Rugu, Esri memberikan surat kepada Kian. Surat tersebut berisi informasi pahlawan dari Maha. Singkat waktu, Rugu pun akhirnya menerima tantangan duel dari Setanta. Tetapi sebelumnya, Rugu mempersiapkan rudal Hiroshima yang telah dilemparkan ke luar angkasa. Bersama dengan Dilmur, Rugu pun mendatangi Setanta dan para bebenguknya. Setelah adu bacot antara keduanya, duel pun dimulai. Rugu menggunakan sebuah pisau yang diremehkan oleh Setanta. Pertarungan duel itu pun dimulai setelah Rugu menjatuhkan sebuah koin. Sampai akhirnya, dengan taktik rudal Hiroshima yang menghujam tanah, Rugu berhasil mengalahkan Setanta pada pertarungan tersebut. Ledakan tidak terhindarkan. Rugu berusaha menahan kekuatan rudal dengan sihirnya, tetapi terdorong hingga membuatnya terluka. Paginya, Dia Vicone yang termehek-mehek dan khawatir akhirnya membangunkan dirinya yang asruk-asrukan. Karena ikrar janji antara mereka berdua, Rugu membantu Dia Vicone. Setelah itu, mereka berdua pun beradu jigong dengan mesra dan hangatnya. Seperti pepatah mengatakan, berjigong dahulu, simetriskan posisi bercocok tanam, kemudian Rugu pun membawa Dia Vicone tinggal bersamanya. Di akhir cerita, Kian mengurus Dia Vicone menjadi adiknya Rugu. Selain itu, mengabarkan kalau sudah ada seorang pahlawan yang muncul di kerajaan dan memintanya untuk selalu waspada. Seorang pahlawan yang baru saja turun, pria itu adalah Epona Rhiannon. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.